Oke, ketemu lagi sama Mang Dani plus 62. Dari podcast saya jadi plus 62 aja ya. Masih lagi nyari jati diri. Oke, saya kedatangan tamu. Ya, ini sebetulnya bukan tamu ya, dia minta jadi istilahnya jadi collab aja ya. Collab sama Setiawantan 87, tapi nggak apa-apa. Kita punya histori tersendiri, punya cerita, punya pengalaman, sengaja kita kupas di channel saya ini. Apa kabar, Bang Iwe ya? Iwe aja lah ya. Iya Pak, ya Pak. Nah, biasa. Gimana Iwe? Kabarnya Iwe? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Boleh sambil ngerokok Pak? Ngerokok lah, santai lah. Kita udah ngobrol-ngobrol biasa. Ya, apalagi sih ngobrolnya. Ya Pak, apa yang ditanya nih Pak? Tiap hari ketemu. Setiap hari ketemu, terus Ya apa bingung? bingung ya. Ya udahlah, kita mah Berjalan aja. berjalan aja. Ya cuman kadang-kadang kita belum pernah tahu persis ngomongin cerita lalu aja ya, dalam artian sejarah. Jangan pernah lupain sejarah. Nah itulah, pengalaman itu jadikan apa ya, jadi ya buat histori kita untuk jauh lebih Cerita. baik lagi ya. Pengalaman dulu sebelum ketemu saya dulu ya, setahu saya juga belum tahu persis gitu. Boleh cerita gak sih? Cerita ya Pak? Cerita, gue juga nggak tahu gitu. Saya pertama ke Bandung ya Pak ya. Ke Bandung itu bingung juga mau kerja apa gitu kan. Gembel Gembel. gembel Dan berarti pekerjaan yang paling cepat ini kan lowongan cuma sales ya. 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 Sales itu memang tujuan atau memang kepepet Nah, gitu? itu karena yang cepet aja, nyari yang cepet. Karena pada saat itu apa? Memang butuh kerjaan ya. Saya coba ngelamar-lamar, udah sales aja lah gitu. Yang sebelumnya berbeda dengan latar belakang saya gitu, Pak. Gitu. Emang dulu apa sih ceritanya? Apa saya dengar lu pernah nyanyi ya? Nyanyi ya, penyanyi pengamen lampu merah, Pak. Oh, ya Pengamen biar lampu biar merah. biar tahu, cuman nggak usah lah gitu. Kalau masa lalu ya ceritain, minimal tahu persis lah gitu. Ya, sebelumnya saya nyanyi, Pak. Nyanyi di kota dengan salah satu label besar juga. Ya pada saat itu bandnya naik, sayanya enggak. Biasa kontradiksi emosi. Ya emosional karena dulu pada saat itu kan masih remaja muda. ya, masih remaja. Wajar lah. Pada saat usia remaja, emosi masih tinggi. Band itu kan 5 Pak atau 6. Betul. Nah 6 kepala jadi satu kan agak susah juga ya Pak, masing-masing punya ego. Nah di situ akhirnya saya mutusin mundurin diri, dan bandnya Tetap jalan tetap ya. jalan. Sampai Dan sekarang. banyak karya saya juga gitu. Ya udah gitu. Di situ saya drop sedrop-dropnya. Ya pekerjaan apa gitu kan, mau kerja apa gitu. Biar tahu aja, saya sengaja sebetulnya kita mau ngomongin, cuman karena menyangkut brand atau label sebetulnya ya, intinya ada satu band terkenal lah ya, awal pencetusnya lah ya. Tapi ya memang risikonya band seperti itu biasanya ya. Ya Pak, Rata-rata kebanyakan rata-rata gitu ya. kubu-kubuan sama kayak perusahaan. Oh. Atau karena biasanya karena vokalisnya sudah, biasanya kan kalau dalam satu band itu vokalis lebih cenderung Egois, dominan. egois, Ya. egois karena merasa frontman. Betul. Selain frontman juga di situ ya songwriter. Oh betul. Jadi ya saya ngerasa saya punya lagu, saya nyanyi gitu kan. Ya udah jadinya ego makin tinggi kan. Iya. Akhirnya ya terjadi kontrak. Ya saya mengundurkan diri dan pindah ke Bandung itu pas baru nikah tuh pindah ke Bandung. Ya kerja apa yang ini sih, yang apa yang tadi saya bilang Cepet ya? yang cepet, sales. Nah, sales itu paling gampang, saya ngelamar langsung dipanggil di salah satu merek otomotif Pak. Nah itu kebetulan ketemu supervisor galak banget Pak. Aduh, di situ digembleng habis, mental saya jatuh, ya kan. Akhirnya saya ketemu sama Mang Dani plus 62 di situ. Aduh, saya juga nggak tahu sebelumnya, ujung-ujung
ngelamar aja. Setahu saya ngelamar dulu udah pengen jadi SPP ya. Sudah ambisi Pak. Ambisi ya. Oh, ya saya juga pas lamarannya SPP, cuman Tapi dipanggil ya Pak? ya dipanggil. Saya dulu kenapa manggil? Ya ini orang punya ambisi. Kalau udah punya ambisi, paling nggak saya pengen tahu dulu gitu. Progresnya ya? Iya, progresnya. Tahu, pengen tanya, lu tawarin dulu deh. Lu mau jadi sales dulu nggak nih? Kalau memang udah kelihatan, kalaupun memang ada potensi, ada peluang, kenapa enggak gitu. Itu dasarnya dari situ dulu. Yang penting tahu dulu gitu. Yang orang ada ambisinya gitu. Kalau udah ambisi, dia pasti ngejar gitu. Dan akhirnya saya benar-benar ngotot Pak. Ngotot bener. Dulu selain udah jadi vokalis berarti, tapi apa ya, punya keahlian atau kemampuan bikin lagu atau disebutnya songwriter gitu tetap jalan ya? Tetap jalan Pak. Jalan itu. Bahkan ya beberapa musisi juga masih ada yang pakai karya saya sampai sekarang juga masih ada. Itu kenapa nggak harusnya udah jadi orang kaya tuh mestinya mah ya? Itu kenapa prinsip jualannya gimana sih itu? Kenapa nggak pernah muncul? Kan orang ada pencipta ini misalkan. Baik lagi sih Pak, kadang sebuah label itu menuntut artisnya harus bisa berkarya. Oh iya, iya. Ya kan? Nah, di artisnya itu nggak menyangkut saya kan, Orang luar ya. orang luar. Nah, di situ musisi tersebut misalkan lagu lu gue pakai deh, tapi nama lu nggak boleh, harus pencipta ya yang ada di lingkungan musisi bandnya itu, lah. band atau musisi tersebut gitu. Beda dengan penyanyi solo Pak, penyanyi solo itu bisa, tapi kayaknya kalau agak aneh juga ya, kecuali kalau nama saya sebesar Chrisye Iwan Fals. Oh iya betul. Yang Kan saya punya nama besar lah ya, orang wajar lah ya. Betul. Gitu. Saya ini siapa sih gitu kan, nggak dilihat juga, tapi ya karya saya booming kok. Tapi dulu nggak kepingin gitu. Gue suatu saat dikenal orang, musiknya ngehit, otomatis kan si penciptanya biasanya ikut kegusur gitu kan. Nah lambat laun mungkin beberapa vokalis atau mungkin musisi lain juga, wah ini bisa nih, mungkin bisa jadi pesanan banyak sebetulnya. Saya beberapa kali nyoba iseng ya Pak, iseng ngeluarin. Ya dulu pernah dibantu juga kan. Di radio ngeluarin single-single kecil-kecilan lah. Tes pasar lah bahasanya. Ketika tes pasar ya saya berbalik pikir, nggak tahu karena mental saya belum siap. Yang seperti Pak Dhani sering bilang, persiapan dengan kesempatan ya kan. Nah saya nggak ada persiapan mungkin untuk jadi penyanyi atau seniman lah. Nah saya berpikir di situ yang namanya wadah seniman itu nggak harus jadi penyanyi, bisa jadi pemain drum, pemain bass, atau kru atau pencipta lagu tadi Pak. Nah kenapa nggak saya ya yang saya dapat talenta dari Tuhan itu, ya kenapa nggak saya jalanin aja gitu loh. Jadi sampai saat ini hanya istilahnya ada pesanan atau sengaja punya iseng lagu-lagu yang menurut itu enak, tawarin, kayaknya jual putus gitu ya. Jual putus aja ya. Jadi ini saya kadang, nah berhubung itu karena jiwa saya ini musik saya ini, saya respect sama aliran musik semua Pak. Jadi saya nggak idealis Pak. Saya idealis. Apa yang musik apa yang lagi hits nih? Nah saya coba ikutin Pak pasarnya. Nah di situ jadi saya nggak idealis, nggak slow rock atau apa gitu, rock atau gimana, enggak. Atau biasanya yang ikut ngehit Iya, saya cari momen Pak, nyari marketnya Pak. Pasar. Nah saya ikutin marketnya. Ketika marketnya ini udah, saya harus bisa bikin lagu materi yang seperti yang lagi hits seperti ini, seperti apa gitu. Itu sih saya sih jadi aji mumpung lah Pak. Ya cuman kan sayang ya, kalau saya jadi pribadi seperti itu maunya sih ikut ngehit lah ya, musiknya narik ke atas, kitanya juga penciptanya muncul, itu jadi peluang. Cuman karena mungkin ya saya ngerasa ya berkarya nggak harus di depan layar. Iya sih, cuman kadang-kadang kita hanya bisa nonton TV atau nonton penyanyinya, itu lagu gua dimainin, akhirnya ngehit ya, cuman bisa akhirnya ya kan kayak kameramen film apa sih yang hits Pak? Ada Pandangan Cinta. Apa Pak Dhani kenal dengan saudaranya? Nggak juga kan, tapi karyanya hits gitu Pak. Ada kebanggaan tersendiri lah Pak. Ya.
Betul. Ya mungkin secara pribadi lah, Ya. lagu gue dipakai bisa. Yang penting CN Pak masuk. Ya tergantung bergeningnya lah ya, kalau Ya. ngehit ada tambahan lagi lah ya. Yang penting CN-nya lah Pak masuk Pak. Oke, iyalah. Ya punya talenta, punya kemampuan itu kenapa enggak sih? Saya seneng. Saya juga inget dulu udah ada bikin lagu, saya juga ngerasa seneng, cocok. Tapi dulu inget gak iseng-iseng zaman bikin lagu bagus. Kebetulan saya ada yang kenal di radio. Ya, iya gitu itu ya. yang saya bilang tadi. Saya kan pernah ngeluarin kecil-kecilan Ah. tes pasar Pak gitu dengan karakter vokal saya, dengan coba ngikutin musik yang saat itu ya ini pasarnya ini loh. Ya termasuk ya band lama juga kan. Iya sih. Jadi mencoba oh ya gue ikutin deh di belakang lu deh gitu. Ya. Tapi Ya, ya gitu tadi nggak ada faktor dukungan. Ya balik lagi kalau zaman waktu kita ini kan Pak belum ada platform musik pas-pasan bebas seperti sekarang Pak. Jadi kalau sekarang masuk label juga kayaknya percuma. Cuma. Kita sendiri punya YouTube channel, Ah. upload, Ah. share, viral. Betul. Kalau dulu kan harus ada label, harus produser. Betul. Mungkin kalau pada saat itu saya ngeluarinnya sekarang Mungkin dengan beda kondisi cerita ya. beda cerita gitu Betul. loh. Orang gampang banget gitu. Nah, sekarang maju mau ngehit tuh gampang, Gampang, asal sekarang. muncul di YouTube enak didengar, Nah, ya betul. orang lirik, viewernya banyak, Hmm. tarik TV lah sekarang mah ya. Ya sekarang mah Viral dikit. ngomong odading aja kan diundang stasiun TV di mana-mana Pak. Bener. Ya, Kalau cuman di dulu karya- saya ingat pas bikin lagu enak, arrangementnya juga enak. Saya dorong ke teman saya tuh Radio. waktu di radio ya. Sempat pon interview Oh, Pak. interview ternyata di pasar di daerah dulu Ciamis, Tasik Tasik Banjar, Banjar lah ya. masuk. Pangsa pasarnya Segmennya. akhirnya pendengar radionya Segmennya, banyak, namanya. akhirnya interview lewat corner ya. Corner radio. Saya juga seolah-olah kayak betul aja gue manajernya. Tapi bangga juga sih sebetulnya. Itu cuman sayang tuh nggak lanjut, nggak besar gitu kan, itu sebetulnya Balik lagi gitu ya. keseriusan sih Pak ya. Tinggal- Sayanya mungkin di musiknya di front di apa di musiknya sendiri untuk eksis gitu trauma juga sih Pak. Apa ya udah drop juga, terus badan juga udah melar Pak. Nggak ada, intinya nggak nilai jualnya nggak ada. Nah itu balik lagi setelah ditekunin dari sisi talentanya masuk ke dunia sales, saya memang berapa cukup lama juga ya dulu ya. Lama emang 2 tahun 3 tahunan lah ya. 3 tahunnya. 3 tahun lah 3 tahun. Yang sering dilakuin dulu memang agak jualan sih agak ya memang bertahap lah ya dulu, tapi pada akhirnya juga ada puncaknya. Langsung Pak, saya mah langsung ngehits Pak. Oh iya. Awal-awal langsung ngehits Pak. Iya benar. Baru duduk 2 hari langsung SPK Pak. Ya gue tahu, cuman ya hebatnya networkingnya lumayan bagus ya dulu. Ya tapi sampai dibilang jualan calo doang Nah, gitu. betul Ada ya. sih. Sebenarnya nggak ada ruginya. Saya juga kadang-kadang gini, kalau saya di level saya misalkan untuk orang bisa jualan gitu sebetulnya punya keahlian sendiri. Kalau lu banyak calonnya, ya, Hubungan saya baik. hubungannya baik sama orang. Ya. Kalau jualannya dari iklan doang, nah lu bisa nggak ngiklan kan gitu. Ya. Kalau lu dari calonnya banyak misalkan atau dari mediatornya, tinggal orang yang nyinyir seperti itu, lu bisa nggak punya teman banyak calonnya kan tinggal Lu gitu. pada ini sering bilang Hmm. kalau lu jualan banyak, mediator lu mau dibilang calo doang atau tuyul doang segala macem, ya berarti kan hubungan lu bagus sama orang lain gitu kan. Iya, memang Lu punya komunikasi yang baik sama orang lain Iya. gitu kan. Ditambah juga iklan internet dulu juga saya kan awal-awal Pak, betul. setelah awal juga jadi kebantu juga sih Hmm. gitu. Itu memang balik dari punya keahlian atau skillnya sendiri-sendiri sih. Kalau di dunia sales biasanya gitu. Yang jago canvassing, ya kalau memang jagonya canvassing, nyisir-nyisir toko, nyisir-nyisir ketemu orang bisa, ya kenapa enggak? Itu memang style canvassing orang ya. Ya. Ada yang memang duduk manis, duduk di security aja tahu-tahu Pak SPK, ya memang yang datang-datangnya banyak di gudang, Pak. Oh di gudang ya. Dan kebetulan juga ya saya di dealer sebelumnya memang ya pasti pelongo Pak, datang ke Bandung ngapain gitu, database nggak punya, ya mau canvassing nggak tahu jalan, ya kan? Saya mau ngapain, bingung gitu loh. Nah, saya jadi itu ketika di merek yang kita kerja bareng itu, saya benar-benar ngerasain saya lepas Pak. Saya lepas karena supervisor saya ini, lu karya terserah lu deh gitu loh.
Yang penting lu hasil deh gitu, nggak bawel gitu lo, ngasih kepercayaan lebih ke saya. Ketika saya dikasih kepercayaan lebih sama Pak Dhani pada saat itu ya, oke, gue buktiin. Ya, gitu. ini balik lagi ya style saya juga sih, ke yang lain juga sama yang berhasil. Mungkin di channel-channel yang lain pun rata-rata awalnya strength, kalau udah kelihatan jalan mau jungkir balik, mau tidur juga, kalau angkanya udah ada ya silahkan aja. Kan bilangin dulu cara, lu punya cara sendiri ya udah terserah gitu kan, itu doang. Dan alhamdulillah ya dari awal sampai kita berakhir di perusahaan tersebut, saya nggak pernah kesentuh banget sama Pak Dhani, karena itu dia di situ saya ngerasa oh ini bos gua ngasih kepercayaan. Oke, gue jaga kepercayaannya. Jadi saya nggak bisa, lo udah gue kasih kepercayaan, rumah nih kunci, jangan sampai kemalingan gitu. Betul. Ya cuman di saat tertentu kadang-kadang ya ujung-ujungnya jadi tahu karakter, gayanya memang tahu, akhirnya perasaan gue jadi pawangnya dulu. Ya karena saya susah diatur juga Pak. Memang bisa ada punya ciri khas tersendiri, makanya saya bilang yang itu jarang masuk nih. Sampai ingat gak Pak, saya 3 hari nggak masuk. Saya datang ke kantor tuh sore. Saya udah pikir gue dimarahin resign. Gue dimarahin resign. Karena memang ya jelek, saya punya watak jelek, sifat jelek, karakter jelek. Saya pundungan gitu deh dulu Pak. Betul. Wah, saya dimarahin, gue resign. Gue inget ya, kan? Inget waktu kemarin di bawah, gue biarin deh sekalian. Lo akhirnya nge-WA apa? Saya mau resign. Lo kenapa resign? Bapak gak pernah nanya saya, sama karakternya. Kalau saya udah ulang 2 kali, 3 kali. Inget sama si itu juga, saya si Rano juga gitu tuh. Akhirnya ceritanya. pas datang pada saat sore itu Pak, gue udah siapin bahasa nih ya. Gue kemarin gue cabut Ternyata yang bikin saya malah jadi gue harus berubah, nanamin diri, gue harus berubah, harus padahal dia cuma bilang gini, lu teh gue kirain mati, baru mau gue pesenin karangan bunga. Ya, itu. Dan di situ, gila, orang sampai di sini ngerti banget gitu, dengan kondisi diri saya, dengan watak saya yang karakter saya yang susah diatur, ini orang ngerti banget gitu. Ya ini yang saya cari gitu loh, yang klik lah gitu, ketemu klik di situ, artinya ya lu berkarya, gue bodo amat, gue merem, lu mau ngapain, lu mau apain, lu mau tidur mau apa, lu taunya angka lu aja gitu loh. Ya, karena memang itu istilahnya punya beban di saya, tapi selama saya bisa menutupi, dalam artian orang lain ini Pak nggak pernah masuk 2 hari 3 hari pleng, ada kabar gimana, ya memang saya lihat angka yang sudah ada ya sudahlah gitu kan. Saya juga ke yang lain jangan sampai dikira kita bukan ada ini ya sama yang lain lah gitu ya, dibeda-bedain kecemburuan sosial. Saya cuma ngomong lo jadi sales tuh paling enak kalau mau istilahnya bebas, santai, lu jualan aja. Gue juga nggak akan makan banyak sampai padanya juga bilang kan waktu itu kan, lu mau kayak si Y, beda. Ya lu ikutin jualan ya. Gampang kan, simpel. Jadi di situ saya benar-benar asli, benar-benar bebas berkarya gitu Pak. Bahkan teman-teman saya yang sebelumnya gitu, ya kaget gitu. Anjir nih orang kok ngebutnya edan gitu loh. Dengan komposisi sebelumnya yang dia tahu lah kapasitasnya. Nih anak berapa sih angkanya, ada baru juga di Bandung nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba pas kita bareng, fantastis banget ngebutnya gitu Pak. Itu bingung, lu disuapin supervisor lu atau lu dari mana sih? Sampai tanda tanya gitu. Di situ ya saya cuma ngambil kesimpulan, ya padahal ini ngasih saya kebebasan buat berkarya gitu loh. Karena kan orang kan ada yang dikasih kebebasan, dia tanggung jawab Pak. Nah ada juga yang malah bablas. Ya, kadang-kadang kepercayaan itu tidak diberi tanggung jawab lah ya. Nah terus saya juga inget, makin kesini kan keakraban kita tuh semakin ya solid lah gitu ya. Apalagi kita udah dorong sampai S3 juga lah ya, dulu senior ya. 2 tahun Pak. 2 tahun lah ya. 2 tahun. 3 tahun. Kadang-kadang di dalam dunia
apa ya di dunia perusahaan itu sendiri juga kadang-kadang nggak tahu ya apa efek dulu. Saya juga sering diskusi sebetulnya ya. Ini arahnya kemana, lambat laun kita jadi tahu, jadi pinter menganalisa ini ada semacam konspirasi. Saya juga nggak ngerti, lu banyak cerita, banyak ada pengaruh, banyak obrolan. Saya juga kadang-kadang memang agak terpengaruhi dulu ini nggak sih apa yang dasarnya. Ya, saya juga ada istilah untold story yang pernah ke kontra Pak intinya. Intinya kontra. Banyak orang yang nggak suka dengan kedekatan saya dengan Pak Dhani. Ya istilahnya ini orang deket banget sih gitu. Ya baik dari atas ataupun bawah juga. Dari loyalitas juga kadang-kadang nggak bisa dipengaruhi ya. Ini orang kok ada apa sih nih? Ada proyek apa sih nih gitu loh. Ya dikontrain lah. Jangan terlalu deket, ini biasalah. Intinya ya saya supaya jauh lah. Nah di situ ya saya orangnya saya selalu evaluasi gitu Pak. Ini ada apa ya? Ini ada apa ya? Ada apa ya? Nah di situ saya juga sempat ya pada saat itu ya pemikiran saya, apa benar ya Pak Dhani nahan saya gitu loh. Saya sempat mikir, apa benar ya Pak Dhani nahan saya. Tapi ya setelah saya tahu ya tadi itu ya, oh kalau pada saat itu saya didorong naik, mentah saya Pak. Mungkin sekarang saya udah kacau berantakan gitu Pak. Jadi pada saat itu saya nggak ada persiapan artinya. Jadi Pak Dhani itu dulu bisa ngelihat, lu belum siap, jangan terlalu nafsu lu gitu loh. Cuman di satu sisi ada pihak yang lu ditahan lu gini. Ya kadang-kadang ada sih orang pro kontra, ada yang di dalam tuh ada yang depannya kayak kita baik padahal ada yang suka, yang tidak suka itu wajar gitu. Makanya dengan dulu kedekatan, istilahnya kedekatan kita ya, kalau saya sih simpel ya, mau dorong orang tuh kalaupun udah semuanya udah siap, itu suatu saat jangan sampai nanti kayak apa ya, kalau buah itu kayak karbitan gitu. Ada kan bukti yang karbitannya. Kadang-kadang saya udah ngomong, Pak ini saya mau dorong sih, saya bilang Pak belum bisa karena ini ada faktor, bukan lihat dari jualan. Kalau jualan juga dilihat sumbernya dari mana sih. Kalau cuman dapat dikasih secara penetrasi ke prospeknya juga, ke tempatnya juga kadang-kadang nggak tahu gitu. Dulu Pak Dhani sering bilang ke saya itu, jual jadi supervisor, jadi leader atau berkarir, jualan cuma faktor pendukung Pak Dhani bilang. Tapi di situ lu perlu siap mental dan pola pikir leader, ya kan? Kalau jualan banyak orang yang bisa jualan banyak, itu hanya faktor tiket Pak. Iya. Karena ada supervisor yang naik juga nggak ada jualannya. Betul. Gitu kan? Tapi yang Pak Dhani bilang ke saya, lu harus siap mental, lu siap punya pola pikir pemimpin. Nah itu tiket utamanya. Karena kalau ketika lu udah punya pola pikir leader atau mental leader, ya jualan juga ngikutin gitu loh. Istilahnya lu udah punya jualan nih, ya ini aja lu belajar ini aja gitu loh. Isi diri lu gitu loh. Betul. Isi diri lu dengan hal-hal positif, hal-hal inovasi yang lu ketika ya leadernya jalan lah, ngikutin. Kalau mau kok bisa copy paste dengan cara yang mendelegasikan itu udah bagian turun ilmu kalau menurut saya ya. Gitu. Tapi ada beberapa yang istilahnya udah tahu persis begitu, dipaksa gitu kan. Sampai saat ini kan saya bisa nilai. Saya sempat gini Pak. Dulu pas pada saat saya di luar kota, saya kan sempat. Iya nanti cerita ke situnya. Nah, saya di luar kota, saya pada saat saya megang tim, anjir pada saat itu kalau gua naik dengan pola hidup, pola pikir dan mental yang kemarin, berantakan. Ya setelah flashback gitu, ya biasalah saya juga dulu ada juga gitu sales yang sebelumnya ditekan sama saya, itu pas udah keluar teh, bener ya bos, dulu masuk tujuan bos teh, gini, ya kayak gitu loh Pak. Jadi, oh iya ya kan, walaupun ya mental jelek itu kan artinya gini Pak, mental jelek itu suzon. Bener nggak sih gue ditahan nih? Bener nggak sih gue ditahan?
Tapi setelah saya dapat yang saya inginkan itu, saya mikir bener gitu loh, bener. Ya belum siap gitu loh. Belum siap mental mindsetnya Ya, belum untuk ada. nggak Gitu. kelihatan, memang terkesan kalau kita ngejar emosinya, oh anjir gue bener nggak ditahan. Kadang kalau dipengaruhi sama orang, gue pengen naik, tapi naiknya juga ya kalau memang peluangnya belum ada, seolah-olah kita didorong-dorong udah digaungkan gitu, ya santai aja mau kemana sih gitu. Kalaupun memang kalau udah siap, Udah waktunya. udah nggak kemana, Udah waktunya peluangnya gitu juga ya gitu. Kalau ada yang dipaksain, ya ini kucar kacir nggak jelas kan, saya juga tahu gitu kan, ini yang didorong jadi beberapa bulan, pada ujung-ujungnya jadi ada yang di kasus lah, ada yang sampai saat ini ya gitu-gitu. Anak-anaknya juga kadang-kadang yang lama saya juga nggak kenal, kadang-kadang saya cerita lagi, Pak orangnya gini Pak, cerita dongeng itu dongeng ini gitu ya kan. Ya ini mah istilahnya ya orang berbeda-beda gitu Ya, bahwa ya, cuman leader juga sebenarnya betul. ya setelah sekarang saya tahu gitu Pak, ya kacamata leader nggak akan meleset. Betul. Karena supervisor itu seperti bapak kita di kantor. Ya, Jadi dia tahu karakter anaknya juga, didukung pastinya juga. karakter anaknya juga. Tapi kan balik lagi, saya kalau dulu ditahan nggak mungkin banyak lahir leader di tim ini gitu loh. Saya mikir kalau nahan dulu masa iya sih nahan. Tapi kan leader banyak lahir di tim ini gitu loh. Ya. Jadi nggak di situ kan ya campur aduk Pak, Ya. karena suntikan banyak juga kan pada saat itu. Itu balik lagi ke hal yang ya saya juga ingat masukan Pak, ada ini nih dari pihak pimpinan pengaruhi seperti ini. Saya juga dulu udah ngegulung gitu permasalahannya, niatnya apa, tujuannya apa gitu kan, karena ya tahu persis lah. Iwe tahu persis hal kejadian. Kalau diceritain secara gamblang sih sebetulnya ya nggak etis juga gitu, cuman cukup tahu lah itu udah ada bagian ilmu juga nih. Kadang-kadang konspirasi dalam satu perusahaan itu ada suka tidak suka dalam, nggak front aja. Kalau front hajar langsung lah ya. Halus Pak. Cuman halus sih, berpolitiknya ada. Ayo, Tahu tujuannya apa? kan dibuang halus ya. Ya bang halus. Dibuang halus. Ya dengan yang kejadiannya saya mungkin nggak bisa bercerita banyak, cuman ya itulah. Iwe tahu persis kejadiannya saya seperti apa. Iya. Ya cuman cukup senyum aja, oh yaudahlah gitu ya kan. Saya pas ini juga pas terakhir memutuskan untuk Pas saya udah nggak ada ya. PHP. Ya karena memang ya nggak jelas tujuannya, juga nggak jelas. Saya hanya bisa ngomongin Iwe punya potensi ngedukung tim saya besar, jualannya banyak, ya gue digoyangin supaya udahlah pindah tim aja lo, dari kalau di tim ini nanti bisa didukung, biar mungkin secara total penjualan sayanya memang supaya ngedrop gitu kan, ke partai beda ya. Nah beda tim dalam artian ya seperti itu gitu. Pada akhirnya ya kejadian saya ya. loncat. Kejadian saya dulu yang loncat dulu. Dulu saya dihajar dulu loncat. Saya pertama kan loncat dulu. Iya gitu. Iya saya dulu. Oh iya. Nggak lama kan langsung Kodani goyang. Goyang, jatuh lagi, kusut, jatuh. Ya udah. Memang cerita itulah kadang-kadang susah lah gitu diomongin, cuman saya juga pengen unek-unek itu sebetulnya pengen kebuka biar orang tahu yang sebenarnya gitu kan. Tapi sudahlah, sebetulnya nggak ada hikmahnya juga gitu. Kalau dibuka juga sebetulnya orang bicara oh gitu kan. Tapi kan tadi sangat pembenaran. Nah itu kadang-kadang susah ya gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Oke, balik lagi nih, saya jadi ngobrolinnya nih ini karena ini jadi curhat gitu ya. Nggak apa-apa. Sebetulnya tamu sama apa ya, hostnya juga ya punya kedekatan dalam artinya punya cerita gitu ya. Ini balik lagi ke setelah dulu keluar sempat masuk beberapa tahun, seberapa bulan juga nggak bisa lama ya. Ya itu yang pas pada saya masuk lagi itu pada ini udah nggak ada. Nah selagi bla 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 ganti presiden. Oh, ya. Ya itulah politik palsu. Itu dari situ sempat jauh juga dulu kan. Tapi akhirnya udah dirut, tapi akhirnya nyampe juga tuh kecapean jadi supervisor. Ya tapi kan pada saat
pada saat yang kedua kali kan drop, Betul. drop. Iya, oke. Saya udah ya maksudnya nggak ada masalah dengan supervisor saya juga. Yang setelah pada ini nggak ada masalah. Cuman apa supervisor saya juga nggak enak juga kali kagok ke saya, ya kan, kagok dan lagi ngadaptasi saya, tapi atasnya supervisor saya kan pergantian tuh. Betul. Itu di bener-bener lu suka nggak apa lu Ya, di pilih like, dua like, pilihan, like, ya, like, iya. dislike lah Dua itu pilihan. ya. Oh gitu. gila, oh gini, oh oke. Tapi ya itu dia, saya punya ambisi yang kuat Pak. Saya bilang gua keluar dari sini nggak akan jadi sampah. Gua buktiin gitu. Saya bilang dalam hati itu, ya oke, gua buktiin gitu. Gua keluar dari sini, lihat aja, gua bakal berkarya gitu loh. Ya, ya. Bukan berarti gua ngejelek-jelekin, enggak Pak, saya nggak ada. Ngapain sih? Nggak, saya suka nggak suka perusahaan itu pernah menafkahi saya. Betul. Gitu kan, pernah ngasih makan saya, ngidupin saya dan keluarga saya. Ya kalau udah, Cuma ini balik lagi personalnya aja sih Pak, personalnya aja sih. ya intinya cuman kita udah pernah sejelek apapun kita udah pernah dapat Ya. hidup lah, udah punya Pernah bisa hidup. menghidupi keluarga dari situ. Ya. Gitu. Cuma Cuman pas yang generasi baru tuh Pak, apa pergantian pemain baru, ya itu saya udah mulai kelihatan banget. Ya kasar buang orang ini. Tapi Ya politik ngerti sih. politik kerja lah, kasar nggak ngerti. Itu mah wajar lah, kita juga udah bagian victim. Nggak ada panjang kalau cerita itu. Cerita panjang sih. Ini balik ke dulu sempat di ke Cianjur dulu ya. Sempet Pak, sempet ke Cianjur. Sempet ke Cianjur. Itu gila informasinya dari kalau orang Sunda tuh di Dugdag, itu dari Dugdag pagi Setengah enam Pak. setengah enam Setengah pagi, enam pagi. balik malam gitu. Balik malam. Tiap hari gitu. Tiap hari Pak. Berapa Itu pulang pergi. Nggak lama sih Pak, nggak lama. Nggak lama ya? Nggak lama. Bulanan lah. bulanan ya? Bulanan karena fisik saya memang Oh iya, lama-lama ya lama-lama juga capek juga gitu loh. capek itu nggak. Sekarang kita yang satu dalam kota aja kerasa capek gitu, apalagi ini luar kota, capek juga. Ya emang lah resiko perjalanan di dunia sales sih seperti itu ya. Cuman ya di situ itu sebagai belajar saya. Iya. Belajar dalam arti latihan ya. Oh selama ini ya saya jadi tahu kekurangan diri saya, persiapan diri saya. Di situ saya bisa evaluasi diri bahwa saya kalau pada saat itu ketika itu saya dinaikin, saya nggak kenal, hancur pasti. Tim berantakan, karena ya mungkin ya bapak saya di kantor yang lebih tahu gitu loh porsinya. Ini orang kapan sih harus sekolah? Betul. Belum waktunya SMP, udah masuk SMP kan gitu ya. Persilatan kalau ilmunya udah menguasai, Ya. mau turun gunung juga Iya. istilahnya silahkan aja lah. Jadi lu leader tuh yang mateng. Betul. Lu jangan terlalu nafsu lah. Pak saya kenapa sih nggak, kan saya pernah ngomongan Pak kok nggak, saya nggak ikut Pak, saya bilang kan lu jangan terlalu nafsu lah, lu ngapain ntar kalau jadi cuman buat gaya doang, posisi jabatan lu bangga dengan kayak gitu doang, lu harus jadi, lu benar-benar harus mateng. Saya sih yang selalu lihat itu waktu itu. Jadi lu harus jadi leader yang matang. Ya. Jadilah pemimpin bukan pimpinan. Nah, Kalau pemimpin kan yang kata pada lakukan, berikan contoh. Kalau pimpinan, lu kesini, Yes. lu kesini. Ya kalau saya sih ya bisa bersyukur kalaupun ilmu itu bisa diadopsi, bisa dijalankan untuk kebaikan orang, kenapa enggak gitu sih ya. Terus sekarang yang udah dirasakan setelah ketemu kliknya nih di seorang leader, udah gimana perasaannya sih? Perasaannya ya gitu deh Pak. Campur aduk ya. Duitnya udah kerasa ada gitu ya, udah pegang banyak orang. Alhamdulillah. Gitu. Ada yang udah jadi juga, Ya. udah kan bisa. Ya sih benar itu dia, itu jadi balik lagi review saya. Review diri. Iya. Pada saat saat udah waktunya layak gitu kan. Buah udah waktunya layak petik ya. Jalannya juga udah pasti. Oh ngikutin, udah kasarnya gini. Padahal nih ngasih analogi. Nih kalau di analogi gini Pak. Padahal ini udah ngeliat istana emas di sini.
di tengahnya ada hutan. Hmm. Padahal udah pernah ke Istana Emas, ya kan? Nah, padahal tahu jalan dong, Nah. supaya lewatin hutan nggak digigit macan, gigit ular. Padahal cuma bilang, lu mau lihat Istana Emas, mau ikutin gua apa pilih jalan, mau nyoba jalan sendiri? Kalau mungkin kalau saya nyoba jalan sendiri, saya bisa mati makan macan atau ular. Nah, tapi kan pikir saya, ya pada ini udah pernah nyampe. Kenapa nggak saya ikutin aja jalan pintasnya? Gitu loh, jalan jejak tapak kakinya, yang udah pasti, oh dia aja selamat nyampe sana. Nah itu balik lagi ke situ Pak. Ketika lu matang gitu kan, lu ikutin aja. Kalau lu matang, lu ikutin gua gitu. Jangan nggak usah pakai cara sendiri, lu ikutin aja. Ntar juga waktunya jadi, lu jadi gitu loh. Nah akhirnya kan sampai ya alhamdulillah Pak, ikutin jejak juga. Ngeluarin kredit juga ya. Ya syukurlah yang sekarang yang terpenting buat saya pribadi bisa hidup, bisa jalan. Kalau udah naik pun itu jadi kebanggaan lah ya. Beberapa banyak anak-anak yang sampai saat ini masih hubungan baik, ya masih tetap mengakui komunikasi. Gue ini dianggap bapaknya ya syukur gitu. Selama diakui ya alhamdulillah gitu kan. Dan juga kalau saya ada masalah di kantor sekarang kan, ya pasti diskusi lah bahwa penasehat. Penasehatnya makanya waktu pas pada saat itu saya lost control kan, yang marah kan siapa? Pak Dadi. Lo goblok, udah gue bilang tahan emosi teh. Gini masih aja kayak ya, dulu. Karena saya tahu kadang-kadang kontrol emosi masing-masing orang berbeda. Mungkin saya tahu persis kan kadang-kadang untuk kontrol emosinya masih masih kurang nggak bagus. Cuman saya selalu ngingetin perbaikilah, karena kadang-kadang emosi sesaat itu kan meruntuhkan segalanya. Itu jadi perbaikan lah, karena walaupun memang tidak mudah 100% berubah total gitu. Paling enggak kedewasaan itu kan ya tidak terpuruk oleh karena satu emosi yang ada meluap-luap pada ujungnya, ya semua berantakan ya. Tapi saya beruntung Pak, beruntung ini. Cara Tuhan memberi pelajaran emosi ke diri saya itu dengan cara proses pendewasaan, yaitu adalah cobaan hidup ya Pak ya. Di situ juga saya punya figur kepala cabang yang sekarang itu yang kasarnya guru juga, sama kayak Pak Dani gitu, selalu memberikan nasihat, saran yang baik. Terus Pak Dani juga masukin, ini alangkah indahnya kalau satu rumah gitu loh. Dengan ngayomin anaknya gitu. Aduh, ini alangkah indahnya gitu nih kalau satu rumah gitu kan. Jadi saya ngerasa udah sinergi aja Pak gitu loh. Ya. Jadi saya kalau ngobrol tuh ya tigaan aja gitu. Karena saya di sini jauh dari keluarga, ya keluarga saya. Kalau nggak berani ya atasan saya sekarang gitu. Jadi lingkungannya muter aja sih Pak gitu. Cuman saya kadang enak gitu. Ya kalau sebetulnya gini, kalau orang masih balik lagi, orang masih peduli ya, terlepas itu anak buah, teman, itu sebetulnya orang masih ungkapannya sudah sayang gitu ya, pedulilah. Kayak orang tua segimanapun anaknya brengsek gitu, kalau orang tua masih marah, masih ngasih tahu, berarti kan itu peduli. Jangan salah ini ya, salah terima gitu. Ya balik lagi ke orang yang udah nggak peduli, mau ngapain ngomong, bener nggak? Lu udah digeletakin gitu aja, udah biarin aja. Kalau saya ingat suka ngomong, kalau gue suruh ngomong gitu ya, saudara bukan, adik bukan, ngapain gitu kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ya udah gitu. Ingat ya, suka teriak daripada lu depan mata gue nggak tanya. Iya, cuman ya itu, selama peduli, saudara bukan, adik bukan. Ngapain harus gue mikirin lu sih gitu kan. Tapi kadang-kadang ya udah bagian feeling orang tua gitu tuh, nggak mau. Gua aja dari susah gitu ya, cerita itu susah, lu jadi sales tuh nggak enak gitu. Kalau jadi orang susah, duit kurang, bukan passing, kadang-kadang nggak ada biaya bensin, kadang-kadang itu tarik-tarikan. Bensin ada, pulsa nggak ada, bensin nggak ada kan. Kadang bisa beli bensin, makan siang bingung. Itu ya ngalamin sih Pak. Sales kadang-kadang masa sulit, cuman masa sih lu mau gitu aja gitu, nggak berubah. Ya
kan. Nah, itu kan jadi pembelajarannya, mudah-mudahan istilahnya prinsipnya harus sama lah, jadi manusia itu bisa sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, itu aja. Lu bisa bermanfaat, nggak usah pamrih lah, lu biarin. Ada yang jadi leader udah jadi besar, udah bisa menghidupin keluarganya ya, ada yang baik alhamdulillah, ada yang mau jelek-jelekin saya di luar sana, mangga gitu, ya sudahlah gitu kan. Yang penting kitanya dulu Pak ya, tujuannya juga bukan buat yang menilai, bukan saya, orang lain gitu doang sih. Ya balik lagi ke diri masing-masing ya. Ini sekarang udah settle lagi lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak ya, berkat support Pak tadi di belakang saya juga ada apa-apanya, apa tuh aku mah. Ya adalah support system itu kan penting Pak. Support system itu penting banget buat lingkungan kita Pak, buat faktor pendukung. Seperti saya bilang, support system saya sekarang ya kalau nggak pada ini atasan saya. Jadi support system itu yang benar-benar ngecas saya Pak di saat saya drop. Bangun lu. Bangun lu. Iya. Ya dikit-dikit kayak saya juga, kalau memang mampu masih bisa benerin ya benerin. Ya kalau masih bisa ngebantu ya dibantu kan. Saya juga banyak kekurangan, lupa saya kurangnya. Ya kalau kurang tidur, kurangan bangunnya banyak kesiangan, ya malah tidurnya jangan banyak begadang gitu kan. Yang cukupin aja jam 9 10 udah tidur gitu. Kalau Tapadani itu kalau kesiangan tuh ke saya tuh saya ngomong, lu kenapa kesiangan? Tidurnya malam Pak, ngeloco. Biar capek langsung tidur. Ya habis bagaimana? Datang kesiangan. Kadang-kadang itu saya inget gak saya selalu ngomong ya, 3 dasar orang sukses. Disiplin, attitude, sama kerja keras, cuma 3. Ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Kadang-kadang ya saya balik lagi, attitude benerin. Ya disiplinnya juga, banyak kesiangan. Kadang-kadang kalau kesiangan oleh seorang leader kan nggak enak, anak buah itu buah juga begitu kan nggak enak juga. Jadi itu kan saya juga kenapa ngajarin istilahnya dulu, nggak usah kesiangan, suatu saat tuh jadi pimpinan gitu tuh nggak enak. Benar. Karena apa, ada kecemburuan sosial dari yang lain. Gua aja juga udah buru-buru, masa sih gitu. Tadi yang pada bilang tadi, pimpinan sama pemimpin lakukan dan berikan contoh kan. Ya pimpinan harus berikan contoh gitu kan, pemimpin. Ya paling ini ngomong sih sebetulnya arahnya ya kita hanya ngobrol doang, tapi yang terpenting ada konten ini esensinya ya apa ya, cobalah untuk bisa berubah juga ya kan, benar nggak? Apa cerita ini sebetulnya ringan-ringan aja sebetulnya, cuman ada esensi yang memang cerita yang cukup bisa jadi inspirasi buat teman-teman, dalam artian ada perubahan. Jadi orang sebelumnya kalau kita simpulkan dia punya udah kapasitasnya udah beda, songwriter, potensi duitnya udah gede, tapi kan kenapa harus memilih dunia sales? Dia mungkin punya kenyamanan tersendiri gitu. Dulu mantan vokalis band yang punya nama besar ya kan, tapi kalau harus keluar jalan hidupnya seperti ini ya tidak harus berarti langit runtuh juga kan ya. Tapi kan baik lagi ya, support system tadi Pak. Kita kalau misalkan hidup nggak bisa sendiri. Iya. Walaupun keluarga nggak ada, paling kita bisa ngebentuk lingkungan yang bisa bisa support lah. Jadi ngebangun tim juga ya, saya keluarga gitu kayak dulu ya harus benar-benar family dulu, di keluarganya dulu dibentuk gitu. Jadi sehingga pada saat kita marah kita apa ya, saya sudah ngerti lah, lagi gila nih bos gua, apa gimana kan, kayak pada ini kan kenceng banget kan sampai banting handphone. Tapi kan saya udah lah bayar lagi kerteling kan kayak gitu kan. Jadi karena keluarganya itu udah dibangun Pak, udah dibentuk. Jadi ya intinya juga dulu sebetulnya hanya tujuannya bukan nggak ada emosi secara emosional yang sifatnya untuk ke personal, nggak ada, cuman kesel dalam artian sayanglah udah orang-orang yang udah ada peluang, ada potensi yang cikal bakal jadi uang untuk keluarganya, itu masih santai-santai kan, kesal gitu kan. Padahal kita juga maunya prinsipnya ya kalau saya maunya kalau mau sejahtera dalam satu tim, sejahtera bersama lah, bareng-bareng gitu, bener nggak? Kalau lu jualannya banyak, itu mah saya mah hanya imbas bagian dari sebab akibat. Lu jualan banyak, gua juga kebagian lah.
secara leadernya. Cuman kalau udah pegang semua lu happy semua sih sebetulnya. Iya. Cuman kalau ada beberapa yang happy, ada orang yang cuma jadi penonton kan kasihan gitu, udah nggak jualan, lihat orang banyak duit, Marahin tahu, lagi. gitu kan. Tapi percaya nggak percaya kenapa Pak ya? Kalau misalkan ya kayak saya nih, saya jadi supervisor nih, terus misalkan berkarir lah kasarnya. Pola kerja saya kurang lebih sama dengan atasan saya sebelumnya, gitu. Jadi kurang lebih ada apa emang karena kebiasaan denger obrolan, terus pola kerjanya ditiru ketika kita menduplikasi itu benar-benar keduplikasi gitu apa gimana sih Pak? Jadi saya lihat leader itu nggak jauh beda gitu loh. Iya memang rata-rata begitu, stylenya itu bakal mirip-mirip lah. Walaupun memang karakternya beda, tapi cara penanganan copy paste-nya itu bakal ada deket pasti. Ya ada Iya, karena ketemu rutinitas. Makanya kalau mau jadi seorang leader, ya cuma satu, briefing pagi, ikutin, dengerin, ya kan, ikutin alurnya, step by stepnya ngikut tuh. Akan ketahuan lambat laun kan, kayak ke dokter karena sering atau saat ada peluang jualan besar, ada peluang jadi potensi bakal jadi leader, itu alurnya akan sama cobain. Itu udah pasti copy paste betul. Ya tanpa sadar gitu ucapan bahasanya udah nyimpen guyonannya, kadang-kadang jok-joknya gitu karena kesimpan. Jadi seperti yang kasarnya itu bahasa lo SPK valid nggak? Valid Pak. Valid apa palit? Validnya bahasa Sunda hanyut gitu. Sampai sekarang masih saya pakai gitu. Iya. Lo valid nggak SPK? Valid Pak. Valid apa palit? Gitu. Jadi ada bahasa-bahasa atau cara ngedrive yang sama, hampir sama. Turun gitu maksudnya. Menduplikasi lah, apa karena memang lama di sebelumnya memang ngeliat aktivitasnya di situ-situ aja ngeliatin. Iya, karena lingkungan dunia sales kan rotasinya di situ aja, cuman beda permasalahannya aja, tapi intinya di sana aja. Ya. Sales gitu ya sama aja, valid dari dulu juga valid. Cuman kan kalau kitanya nggak tahu touch ke dalamnya atau trackingnya nggak benar, kalau cuma valid ya Pak, valid. Ya, itu makanya kadang-kadang kalau kita dibegoin dari bawah, sales ngebegoin supervisor juga ngelaporin ngebegoin kepala cabang yang bisa ngebegoin ke owner atau ke OM-nya gitu. Lu jual berapa? Segini Pak. Nanti supervisor ngitung ini Pak, segini bakal DO-nya. Kepala cabang mengkalkulasikan lagi, ngejumlahin lagi semuanya, Pak saya jumlah cabang bakal DO segini ya. Yang bikin brengseknya yang 1-2 ini udah jelas-jelas nggak valid, akhirnya berkurangnya ngedropnya jauh. Dongeng sampai atas. Dongeng atas gitu. Itu wajar gitu. Makanya sebetulnya itu bisa di-cut dari di level supervisor. Ya. Benar-benar. Jadi ke atasnya tuh udah. Jadi saya selalu itu ya Pak, saya belajar kan ya. Detil. Belajar detil kan. Benar-benar di tracking sama monitoringnya benar-benar ini. Jadi ketika plan tuh melesetnya 1, 2, 3 ya lah, itu wajar, persentasinya jangan terlalu besar ya, plannya 1, 2, 3 lah melesetnya. Jadi nggak plan 15, 20 jadi 8 ya. Atau 50%-nya itu nggak terlalu jauh. Ini valid lah kalau gitu. Nah itu tadi ya, monitoringnya, trackingnya saya duplikasi gitu loh. Ya jadi ngomong pun kalau udah terbiasa dulu mau ngomong ngecap ke bahasanya ngecap ya. Kalau ngecap kepala cabang lu ada nggak? Kalau memang nggak ada ya, gitu. Tapi gua ada solusinya ya, nih gitu kan. Ada backup nih, ada aktivitas tambahan gitu loh. Jadi daripada ngedongeng mutar gitu kan. Ujung-ujungnya kan dicentang juga gitu akhir bulan juga. Kalau pimpinan gitu tuh bodoh gitu, cuma nggak ngomong doang gitu. Cuman kalau masih ada di tingkat leader masih kayak kelakuan kayak sales ya kejarin. Iya dikejarin. Bahasa dikejarin tapi nggak jelas. Kalau kita mah maunya detail gitu ya. Jadi sehingga plan dengan aktualnya nggak jauh. Gitu. Ketika kita plan sekian, aktualnya ya nggak jauh lah. Paling banyak juga 3 lah gitu. Selisih 3 unitan lah gitu. Ya. Karena itu tadi dari saringannya kan filternya di kita Pak. Filternya di kita. Kalau filternya bersih, saringannya bagus, ya ke atasnya juga bersih gitu airnya gitu loh. Ya syukur kalau udah paham
paling enggak kita juga dengan obrolan kayak gini udah ada hal yang baik lah untuk kedepannya. Mungkin tinggal poles-poles dikit lah gitu kan, nggak kan semua sempurna, tapi Harus dipoles balik lagi terus, Pak. jam terbang. Kalau Harus jam dipoles terbang udah terus. ketemu pasti Harus dipoles terus Pak, makanya sering-sering diingetin, ya. sering-sering diingetin aja gitu. Obrolan hari ini dengan Iway ya itu mencakup cerita sedikit masa bersama, tapi ada hikmahnya juga gitu ya. Paling enggak bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya. Banyak hal yang di dunia perselesan itu konflik, intrik itu pasti ada. Pasti. Tapi kitanya harus pintar analisanya. Semakin hari semakin pintar. Ini arah kemana nih cikal bakalnya, politiknya ada. Sekarang bisa ngomong bisa politik juga sih gitu. Iya, ada gitu. Makanya di situ kan harus belajar pengembangan dirinya, harus Betul. diisi terus Ya. Pak. Gitu. Kalau kitanya ngerasa matang kan busuk nantinya, Gitu. ya tetap hijau lah gitu. Ya harus pinter-pinter lah, nanti sebetulnya banyak. Kalau kita semakin banyak hal yang nanti kita ceritain, itulah di dunia nyatanya, dunia pengalaman kita ya gitu. Paling itu aja hari ini, saya bersama Iway tetap ada di channel Mang Dani Plus 62. Sampai ketemu lagi.